tentang pemindahan ibu kota negara dalam pidato kenegaraan di gedung DPR MPR RI, Presiden Jokowi berencana Ibu kota negara Indonesia negara segera pindah ke Kalimantan. Berbagai persiapan pun sudah. Indonesia has announced that it's moving its capital from the crowded megacity of Jakarta to eastern Borneo. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Secara legal, penetapan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang disahkan oleh DPR RI pada 18 Januari 2022. Lokasi IKN dipilih di 2 kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasar Utara. Lahirnya Undang-Undang IKN ini sebenarnya menuai berbagai reaksi di lapisan masyarakat. Salah satu alasannya adalah karena pendeknya pembahasan tentang regulasi ini hanya 43 hari. Dampak dari singkatnya pembahasan undang-undang yang memuat 11 bab dan 44 artikel ini adalah tidak mencakup aspirasi atau perspektif dari warga lokal. Sehingga situasi lokal yang timbul adalah adanya kekhawatiran bagi masyarakat adat di wilayah ibu kota negara tersebut. Sehingga pemindahan ibu kota negara memberikan banyak tantangan. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah tentang pengakuan masyarakat adat. Hal ini penting sebagai dasar terjaminnya hak masyarakat adat di wilayah IKN dan jaminan perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana substansi regulasi pembangunan IKN terhadap pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat adat, serta untuk mengetahui bagaimana model affirmative action dalam rangka pemenuhan hak tersebut. Terkait kebaruan penelitian, sudah ada beberapa peneliti yang mencoba untuk memetakan situasi masyarakat adat dalam rangka pemindahan ibu kota, namun belum ada yang mampu untuk merumuskan konsep affirmative action sebagai salah satu upaya untuk pemenuhan hak masyarakat adat di kawasan IKN. Dalam kerangka global, perlindungan masyarakat adat ini tertuang dalam berbagai konvensi. Konvensi yang pertama ada Universal Declaration of Human Rights tahun 1949, kemudian ada International Covenant on Civil and Political Rights, ada International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Indigenous and Tribal People Convention 1989 atau dikenal juga dengan ILO Convention nomor 169. Dan terakhir ada United Nations Declaration on the Right of Indigenous People di tahun 2007. Dalam kerangka nasional ada beberapa regulasi yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat, namun tersebar di berbagai regulasi. Yang pertama di konstitusi ada di pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3, Undang-Undang 560 tentang pokok agraria, Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Di tataran daerah sebenarnya sudah ada regulasi daerah yang mengatur tentang masyarakat adat tertuang dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur. Namun sayangnya dengan adanya Undang-Undang IKN di pasal 42 menyebutkan bahwa keberlakuan undang-undang ini menjadikan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Hal ini lantas memberikan dampak bahwa tidak ada pengaturan maupun pengakuan terhadap masyarakat adat di wilayah IKN. Padahal, fakta mengenai masyarakat adat di wilayah IKN ini nyata. Salah satunya adalah suku Balik. Suku Balik merupakan salah satu suku yang ada di Kalimantan Timur yang tinggal di beberapa wilayah yang sekarang menjadi ibu kota Nusantara. Mereka tersebar di Desa Pemaluan, Desa Bumi Harapan, dan di Kelurahan Sepaku. Ada 5 langkah affirmative action bagi masyarakat adat dalam pembangunan ibu kota negara ini. Yang pertama adalah sekiranya penting untuk memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat tersebut. Dampak dari adanya pengakuan terhadap entitas masyarakat adat juga berdampak pada pengakuan terhadap wilayah masyarakat adat. Ketiga,
keterbukaan informasi dan transparansi kebijakan yang mudah diakses oleh tidak hanya masyarakat adat. Juga turut sertanya partisipasi masyarakat adat dalam kebijakan ibu kota negara. Yang kelima, implementasi perlindungan hak masyarakat adat. Kebijakan perlindungan hak masyarakat adat tidak cukup jika berhenti pada perumusan kebijakan semata. Namun, kebijakan perlindungan secara konkret diimplementasikan secara penuh.